Polemik sistem pemilu terbuka atau tertutup terus bergulir. Mayoritas partai menolak usulan pemilu tidak memilih caleg lagi. Namun partai penguasa PDI Perjuangan menghendaki sistem pemilu dilakukan secara tertutup. Benarkah pemilu tertutup lebih baik atau justru menciderai demokrasi? Berikut perbincangan kami bersama Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan, serta Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Bang Andi, selamat malam. Ya, selamat malam Renaldi. Ya, saya langsung ke Bang Andi Malarangeng yang menyebut bahwa kalau kita kembali ke sistem pemilu tertutup, ini seperti beli kucing dalam karung, beli kucing dalam karung ini. Ini maksudnya apa ini, Bang Andi? Lah ya karena kan yang dipilih itu tanda gambar saja, nggak ada lagi memilih caleg, memilih orang itu wakil rakyat itu nggak ada lagi di situ. Yang ada cuma tanda gambar sehingga. Dan itu tergantung dari partai mau kasih siapa yang ada di situ, yang orang tidak dikenal sama sekali atau dan tidak mengenal juga rakyat di daerah dapil pemilihan itu bisa saja dilakukan. Dan yang terpilih itu nomor urut, bergantung dari nomor urut, pastilah nomor satu. Kalau satu kursi dapat ya nomor satu itu. Karena itu yang menjadi persoalan adalah hak rakyat untuk memilih wakil rakyat secara langsung itu yang kemudian dikebiri dengan undang-undang ini. Dengan kalau betul kemudian kita kembali ke arah proporsional tertutup dan itu artinya kemunduran bagi demokrasi. Kemunduran bagi demokrasi. Tapi menurut PDI Perjuangan, Bang Andi Malarangeng, ini justru salah satu cara untuk menekan biaya pemilu dan juga money politik yang kerap kali menjadi masalah dalam setiap pemilu kita. Wah, kalau soal money politics itu nggak ada urusannya dengan sistem pemilu, itu berkaitan dengan campaign finance reform. Pertanyaannya kita mau melakukan campaign finance reform apa tidak? Kalau soal money politics dengan sistem tertutup, money politicsnya itu di dalam partai, yaitu bagaimana berebut nomor urut nomor satu. Jadi di lobby lah pimpinan partai siapa yang dekat dengan pimpinan partai siapa yang di situ bisa terjadi money politics kepada elit-elit partai. Karena ini yang menentukan oligarki partai. Karena itu yang macam begini ini akan menciptakan kader-kader jenggot, akarnya ke atas bukan ke bawah ke rakyat. Dan karena itu Partai Demokrat jelas menolak sistem semacam ini. Kalau Partai Demokrat menolak, Partai PDI Perjuangan justru menghendaki menyarankan memang kembali ke proporsional tertutup ya, Bang Deddy Sitorus. Kenapa demikian? Apakah Anda setuju kalau kemudian ini justru mencederai demokrasi seperti disampaikan oleh Bang Andi? Pertama saya mau bilang bahwa konteks pernyataan Ketua KPU itu adalah ada kemungkinan Mahkamah Konstitusi memutuskan kembali ke proporsional tertutup. Jadi tunggulah, nggak usah genit semua gitu, nggak usah baper. Karena bukan KPU, bukan PDI Perjuangan yang akan menentukan, Mahkamah Konstitusi. Kalau nanti Mahkamah Konstitusi memutuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, ya kita harus terima. Sama seperti tahun 2004 berubah dari sistem proporsional tertutup menjadi terbuka. Jadi tidak perlu polemik. Karena kalau udah Mahkamah Konstitusi itu sudah binding, ya sudah nggak perlu lagi komentar. Nah, kembali soal berbagai argumen. Setiap sistem ada kelebihan, ada kekurangannya. Dengan sistem tertutup, tentu bagi partai yang menyiapkan kadernya melalui proses-proses kaderisasi secara berjenjang dari mulai lapangan, dari tingkat kelurahan di ranting, lalu kecamatan di PAC, lalu ada di kabupaten sampai tingkat nasional, berjenjang pengkaderan kaderisasinya. Tidak ada istilahnya kader janggut, tidak ada istilahnya kader yang lobby-lobby, karena tentu partai akan menginginkan orang-orang yang punya track record, orang-orang yang mempunyai konsistensi yang baik, keberpihakan yang baik dikenal oleh masyarakat untuk masuk dalam daftar nomor urut. Kalau partainya asal-asal yang sanggup membeli nomor dipilih, yang oligarkinya dipilih, yang rugi adalah partai itu. Pemilu berikutnya pasti dihukum oleh rakyat gitu. Jadi setiap sistem itu ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi Perjuangan sebagai partai kader tentu menghendaki itu supaya apa? Supaya benar-benar begini, kita mengalami dari 2004 ya secara signifikan ya, memang money politik itu menjadi gila-gilaan, itu yang pertama. Yang kedua,
Justru oligarki itu berkembang selama pemilu liberal kita. Ingat, sistem yang kita anut dengan pemilu terbuka itu adalah impor dari Amerika, ya, yang berbeda dengan sistem pemilu yang kita pakai sejak pertama kali ada pemilu. Justru yang kita lihat ya, produktivitas penyusunan undang-undang ya sejak itu ya, sejak 2004 ya itu menurun terus-menerus, kehadiran dan sebagainya. Justru yang lahir-lahir itu anak-anak oligarki, anak kepala daerah, raja